Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Putra. Saya bisa dipanggil Febri. Dan saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang. Dan jurusan saya adalah Teknik Elektro. Dan prodi saya adalah D3 Teknik Elektronika. Saya berasal dari kelas 1 AEC D3. Nomor BP saya 1901041017. Baik, di video ini saya akan menyampaikan sebuah materi mata kuliah kewarganegaraan, yaitu 1. Illegal logging, 2. Aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu illegal logging. Illegal logging adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap area hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembelakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali atau reboisasi, sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembelakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Mari kita lihat dari sudut pandang Menteri Kehutanan. Dan kita masuk ke kronologi kasus. Menurut Menteri Kehutanan, sekarang bukan zamannya untuk melindungi para pelaku penebangan liar dan harus ditindak tegas. Dan aparat penegak hukum polisi diminta tegas dalam pemberantasan illegal logging tanpa memandang bulu. Begitupun juga kepada penegak hukum, jaksa dan hakim. Jaksa dan hakim diminta tegas dalam pemberian hukuman kepada pelaku illegal logging, berharap adanya efek jera. Dan pelaksanaan harian MPI. Dalam 4 tahun terakhir, Indonesia mengalami kerugian sebesar 100 triliun rupiah akibat illegal logging. Sekarang kita masuk ke kajian kasus. Pada kasus ini, seharusnya Departemen Kehutanan pada susunan Kabinet Kerja membentuk strategi guna mengurangi jumlah illegal logging yang terjadi, sehingga terjadi penyusutan kasus tersebut. Kepolisian seharusnya melakukan pengamanan lebih terhadap hutan Indonesia, karena wilayah Indonesia kaya dengan hutannya. Dengan kehadiran polisi, diharapkan dapat mengurangi jumlah pembabakan hutan dan tentu hal itu dapat terjadi apabila kepolisian meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga penegak hukum. Kejaksaan dan badan peradilan seharusnya mempererat hukum yang ada di negeri ini. Jangan sampai ada istilah ada uang usaha lancar dalam pengadilan. Dalam arti kata, jangan sampai ada sogok menyogok, karena ini akan merugikan masyarakat banyak akibat illegal logging tersebut. Agar kasus ini tidak terjadi kembali, perlu adanya peran pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup manusia dan besar harapan masyarakat agar lembaga peradilan dapat menghukum para pelaku seadil-adilnya, agar tercipta efek jera dan tidak akan menciptakan pelaku lain. Apabila Dephut kekurangan sumber daya manusia, terutama pada polisi hutan, barangkali menambahkan kuota pada rekrutmen dengan meningkatkan mutu pada persyaratan, dan hal ini bertujuan meningkatkan mutu dari polisi dalam menjaga hutan Indonesia. Pada kasus illegal logging, erat kaitannya dampaknya dengan banjir. Sebab tak ada lagi pohon yang dapat menyimpan cadangan air sehingga air naik ke permukaan dan menciptakan banjir. Pohon memiliki banyak sekali manfaat dalam keberlangsungan kehidupan. Untuk itu diharapkan untuk masyarakat yang memiliki niat melakukan perbuatan pidana tersebut untuk berpikir ulang. Baiklah, menurut pendapat saya sebagai mahasiswa tentang kasus illegal logging ini adalah
dapat mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi bumi Indonesia, seperti dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan banjir, dan dapat merusak ekosistem hutan dan binatang-binatang kehilangan habitat tempat tinggalnya. Saya berharap kepada Kemenhub agar bertindak tegas kepada pelaku-pelaku illegal logging agar hal ini tidak akan terjadi lagi di bumi Indonesia. Baik, sekian dari materi illegal logging tadi. Kita masuk ke materi yang kedua. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi bencana nasional, yaitu mewabahnya virus corona atau COVID-19. Sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret 2020 bahwa ada 2 orang WNI yang positif corona. Jumlahnya hari ke hari terus bertambah. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina awal 2020 dan terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk menekan semakin banyaknya jumlah korban COVID-19, pemerintah telah meliburkan sekolah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa di daerah atau tempat tertentu yang masuk zona merah peredaran COVID-19, sholat berjamaah ditiadakan dan sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur. Berkali-kali pemerintah dan tenaga kesehatan mengingatkan bahwa warga masyarakat harus diam di rumah. Jangan keluyuran untuk meminimalisasi semakin bertambahnya korban COVID-19. Baiklah, sekarang kita masuk kaitan COVID-19 dengan Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengisyaratkan kepada rakyat Indonesia untuk selalu menggantungkan segala keadaan dan aktivitasnya kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Pancasila merupakan salah satu pembeda Indonesia dengan negara yang lain. Maka apapun yang dihadapi oleh Indonesia dan prinsipnya tidak boleh terlepas dari asas negaranya, Pancasila. Mengacu kepada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka dalam menghadapi corona, seharusnya pemerintah yang memiliki wewenang yang kuat menggencarkan masyarakat untuk kembali teguh kepada ajaran agama yang dianutnya dan memerintahkan rakyatnya untuk lebih meningkatkan keimanan agamanya. Dan khusus bagi orang Islam atau umat Islam untuk selalu melakukan kunut nazilah, artinya kunut karena adanya bencana. Di setiap selesai melaksanakan sholat berjamaah, di samping kunut nazilah, ada baiknya bagi masyarakat muslim diperintahkan juga untuk mengadakan istighosah atau memohon pertolongan dan perlindungan untuk Indonesia. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang menarik dari masyarakat kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Masyarakat turun tangan melakukan gerakan kemanusiaan tanpa pamrih untuk menanggulangi wabah corona di tanah air. Mereka rela merogoh kocek atau menyumbangkan sebagian harta bendanya untuk membantu penanganan dampak virus ini. Aksi mereka pun beragam, seperti membagikan masker, penyemprotan disinfektan, menyediakan perlengkapan cuci tangan atau hand sanitizer, mengumpulkan donasi atau untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam perang melawan COVID-19, dan aksi sosial lainnya. Kemanusiaan tersebut muncul atas kesadaran dan inisiatif masyarakat sendiri untuk mengurangi pandemi COVID-19 dan memutus persebarannya. Masyarakat sadar betul bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan pandemi COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan butuh peran dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 di bumi pertiwi. Bagi yang mampu bisa membantu mereka yang kurang beruntung, semisal dengan mendistribusikan dan memberikan antiseptik, masker, dan vitamin. Mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi musibah ini dengan semangat kebersamaan dan kegotong royongan.
Lalu masuk ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pandemi COVID-19 adalah persoalan bersama. Bencana global yang tidak peduli negara itu kaya ataupun negara miskin. Tidak peduli status orang yang dihinggapi baik kaya maupun miskin. Tua, muda, semua tidak luput dari ancaman serangan virus corona tersebut. Semua struktur negara bergerak dari yang paling atas sampai yang paling bawah, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan tingkat desa, RW dan RT. Semua lembaga formal menyatakan waspada dan darurat corona. Tidak ketinggalan para tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, politisi, dan semua lapisan masyarakat. Semua bersuara perang terhadap corona. Mereka mengambil peran masing-masing untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan lingkungan dari wabah COVID-19. Bentuk solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat ini perlu diapresiasi. Kita patut bangga, ternyata persatuan Indonesia masih terjaga. Dalam situasi seperti sekarang, memang yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan persatuan dan seluruh anak bangsa. Bukan sebaliknya saling menghujat, menghina, dan bercerai-berai. Persatuan dan kebersamaan akan mempercepat bencana sosial ini segera berakhir. Baik, masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, di mana terdapat nilai-nilai kerakyatan, musyawarah, mufakat, kekeluargaan, kebijaksanaan, dan demokrasi Pancasila. Pengamalan pada sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah: di masa bencana ini menjadikan rakyat sebagai raja dan pemimpin sebagai pelayan. Saat yang tepat para pemimpin baik eksekutif, legislatif, yudikatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kesehatan dan keselamatan nyawa rakyatnya. Jangan lepas tanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin, apalagi malah merepotkan dan membuat rakyat jadi takut akibat kebijakan, kelakuan atau ucapannya. Ingat sila keempat, ada kata hikmat kebijaksanaan. Pemimpin itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Tapi di sisi lain, rakyat juga tidak boleh punya mental pengemis, yaitu terlalu berharap banyak kepada pemimpinnya. Bisa kita ambil contoh nyata dari Sandiaga Uno yang membantu kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat yang keluarganya terkena positif virus corona. Ada juga grup rock legendaris Indonesia Slank yang menolong pedagang kaki lima yang terkena dampak ekonomi virus corona. Juga Gubernur Jabar Kang Emil akan memotong gaji ASN selama 4 bulan untuk membantu korban pandemi corona. Kita patut acungi jempol terhadap orang-orang tersebut. Semoga pejabat, pengusaha, atau artis lain menyusul. Baik, langsung masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Virus atau COVID-19 atau Corona dalam penyebarannya terlihat seperti adil, tidak melihat status sosial. Masyarakat tidak melihat serata pendidikan dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang tumbuhan atau hewan. Walaupun menurut beberapa ilmuwan kesehatan mengatakan sumbernya dari hewan. Semua manusia di belahan bumi dibuatnya kalang kabut. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun dibuatnya tidak tertutup. Begitu juga negara maju seperti Italia dan Spanyol. Diluluh kelantakannya. Kita seperti diajarkan oleh virus ini untuk berbuat adil. Virus ini mengingatkan kita, manusia yang mengaku beradab, untuk berbuat adil. Keadilan tentu letaknya di tangan penguasa. Penguasa yang bisa memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakatnya. Kita tidak perlu saling mencari kesalahan, tidak menuding si A dan si B. Kita mesti meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan. Meskipun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Apabila keadilan sudah bisa ditegakkan, maka keberadaban akan lahir dengan sendirinya. Keadilan sosial itu perlu kita perjuangkan. Hentikan saling membuli, saling menyalahkan, merasa paling benar sendiri, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.
Mari bersama menjaga kesehatan dengan mengikuti arahan dari pemerintah dan ikut memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana harus bersikap agar kemungkinan terburuk sebagai dampak dari COVID-19 ini bisa kita hindari. Dengan semangat berjuang bersama, saling menolong dan menjadikan ini pelajaran berharga adalah langkah yang positif untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Baiklah, sekarang kita masuk tentang hal baik apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan pandemi ini. Yang pertama, untuk diri sendiri. Contohnya, membereskan dan membersihkan rumah. Kedua, olahraga dan berjemur. Ketiga, membaca, menonton film, dan mendengarkan musik untuk merefleksikan diri. Keempat, memasak atau membuat kue. Yang kelima, bermain game seperti Mobile Legends, PUBG, atau game lain-lainnya. Dan kedua, sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama, mengerjakan tugas, mengikuti kelas online, merangkum materi kuliah. Yang ketiga, sebagai anggota keluarga. Yang pertama yaitu contohnya menyediakan obat-obat dan vitamin, menyediakan perlengkapan kebersihan. Yang ketiga, menyediakan masker untuk setiap anggota keluarga. Dan yang keempat, sebagai anggota masyarakat, yaitu membantu tetangga yang memerlukan bantuan. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan ini. Yang pertama yaitu tentang kasus illegal logging, dan yang kedua aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.